Kalau memang Islam agama yang paling benar, kenapa orang Kristen berdoa dikabulkan, orang Hindu berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi untuk rekan-rekan yang beda agama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam video ini Zuma menjawab pertanyaan, kalau memang agama Islam itu benar, kenapa orang Kristen itu berdoa dikabulkan? Kenapa orang Hindu berdoa itu dikabulkan, dan seterusnya. Maka dijelaskan oleh Zuma bahwa urusan doa kehendak manusia yang diciptakan oleh Allah SWT itu urusan gampang, urusan kecil. Karena Allah SWT Maha Pengasih, dikasihnya semua makhluknya, rezekinya, kesehatan, kebutuhan setiap manusia sudah tersedia. Dengan seiring Allah menciptakan bumi beserta isinya, semua makhluknya dicukupkan segala kebutuhan. Nah, urusan rezeki, semuanya kehendak, keinginan, cita-cita, dan doa itu hubungannya dengan rezeki. Maka Allah SWT berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah Allah SWT menciptakan sejenis binatang yang merayap sekalipun, kecuali atau melainkan Allah SWT telah mencukupkan rezekinya. Nah, terlepas uh, makhluknya itu mau bersyukur, mau mengimani, mau kufur, mau mengingkari, mau mencemooh, mau mencela Allah SWT, maka bagian daripada rezekinya itu sudah Allah SWT siapkan. Nah, masalah kalau kita katakan orang agama si A itu kaya-kaya, orang agama si A itu miskin-miskin, orang agama A itu miskin. Semua manusia rezeki yang sudah diatur oleh Allah SWT. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah SWT. Coba, apakah ada di agama tertentu orang itu semuanya kaya? Tidak. Ada juga yang miskin. Ada juga yang bekerja sampai banting tulang, berkeringat, tidak tidur malam, siang juga tidak tidur, memeras. Begitu-begitu juga hidupnya. Begitu juga di dalam agama A misalnya. Ada juga yang kaya, yang miskin. Nah, semuanya itu sudah diatur oleh Allah SWT. Menunjukkan bahwa kebenaran firman Allah SWT sebagaimana tadi urusan rezeki itu sudah Allah SWT siapkan. Apapun makhluknya. Coba kita lihat. Cecak di dinding itu gemuk-gemuk. Artinya rezeki yang sudah ada. Nyamuk berkeliaran di mana-mana. Sejahtera, sehat. Semut, mereka hidup. Karena rezeki yang sudah ada untuk bertahan itu. Maka firman Allah SWT tadi, ya, sudah jelas sekali, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, di dalam ayat lain dijelaskan bahwa Allah SWT melebihkan, memberi banyak rezeki terhadap hamba-hambanya yang mana dikehendaki Allah dan membatasi kepada siapa hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah SWT berfirman di dalam surat As-Saba ayat 39. Kul inna robbi yabsutu rizqo lima yasa'u min ibadihi yakdirullah. Katakanlah hai Muhammad, Allah membatasi rezeki hamba-hambanya dan melebihkan sebagian daripada yang lain. Artinya apa? Kalaulah rezeki manusia sama, maka dunia ini tidak akan berputar. Misalnya semua orang jadi pejabat. Siapa yang pekerjanya? Semua orang punya uang berlimpah misalnya. Siapa yang akan membangun jalan?
Siapa yang akan membenahi mobil kita kalau mobil kita rusak, kalau kita punya mobil misalnya? Siapa yang akan menjadi, eee, maaf ngomong, kuli bangunan misalnya? Siapa yang akan menghidup ikan, memancing ikan di laut kalau semuanya orang mampu? Artinya itu, Allah sudah membeda-bedakan rezeki, dibatasi, ada yang dilebihkan agar dunia ini berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, terlepas itu, mau tidak kita bersyukur apakah kita dalam keadaan mampu dilebihkan atau kita dalam keadaan kekurangan, bersyukurkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ingatlah kata Allah, barang siapa bersyukur kepadaku maka nikmat itu akan ditambah. Akan tetapi barang siapa kufur maka azabku sangat pedih. Nah, artinya apa? Bersyukur dengan tidak, itu tinggal kita mau memutuskan. Bersyukur artinya menerima Allah sebagai pencipta yang harus dihamba, yang harus dituhankan, yang harus disembah, yang harus diibadahi. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi kholakukum walazi namin qablikum la'allakum tatakun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Golongan orang yang bertakwa inilah yang nantinya akan ditempatkan ke dalam surga. Innal mutaki nabi jannati wa uyun. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi intinya untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT agar kita mendapatkan rahmat, petunjuk, keselamatan, ridho Allah terhadap surganya, itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, barang siapa bersyukur, dia menerima Islam, mengesahkan Allah, menuhankan Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka itu di luar ketentuan, di luar ketentuan kehendak Allah. Wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dia tidak diterima apabila memilih dan memeluk Islam. Akhirat rugi. Ruginya gimana? Wallazina kafaru min ayatina wa kazzabu min ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, menolak akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang yang beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh akan Allah tetapkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Itu ya saudaraku, masalah urusan rezeki, jabatan, doa dikabulkan, itu semuanya Allah sudah siapkan ya. Terlepas orang itu mau bersyukur atau tidak. Ya, mudah-mudahan ya menjadi pengingat bagi kita. Ingatlah bahwa semua nabi diutus oleh Allah menyeru untuk menyembah Allah. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita akan kembali kepadanya. Summa ilaina turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi.